Bab 141, Saudari Putri. Nama, gen saya dapat berkembang tanpa batas penulis, Rainy Blueskis. Plus mematikan mengatur ulang. Kakakku membantuku mengundang guru Si Tingyu, Lu Yuan menjelaskan, merasa sedikit terdiam. Jangan pernah berpikir tentang itu. Aku sama sekali tidak mengenal instruktur Si Tingyu. Oh benar, apakah instruktur Si ada di bawah sana? Yang Ping dan Max sama-sama kecewa. Ya, para mentor ada di bawah. Senior Ting Feng menemaniku. Lu Yuan mengangguk dan turun ke bawah. Di ruang tamu, seorang wanita yang sangat cantik dengan rambut emas panjang sedang duduk di sofa. Kulitnya seputih salju dan fitur wajahnya sangat indah. Hal yang paling mengesankan tentangnya adalah sepasang matanya yang merah kemasan. Mereka seperti mata naga, penuh keagungan. Wajah wanita itu tenang, dan dia duduk tegak, tampak sangat serius. Si Ting Feng duduk di samping wanita itu dengan senyum di wajah tampannya. Kakak, tunggu sebentar, Junior Lu Yuan seharusnya segera tiba. Wanita itu mengangguk, lalu menatap Si Ting Feng. Ini sekolah, kamu harus memanggilku guru. Baiklah, Guru Si. Mulut Si Ting Feng berkedut, dia merasa getir di hatinya. Putri tertua kekaisaran, Si Tingyu, sangat berbakat. Dia teliti dan serius dalam pekerjaannya. Si Ting Feng, yang biasanya riang dan tanpa hambatan, paling takut pada kakak perempuan ini. Mudah untuk diceramahi jika dia tidak berhati-hati. Si Ting Feng sangat bingung. Ada begitu banyak orang yang ingin menjadi muridnya, tetapi dia tidak menerima satu pun dari mereka. Mengapa dia harus menerima pendatang baru, Lu Yuan? Si Ting Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Guru Si, mengapa Anda ingin menjadi guru junior Lu Yuan? Apakah Anda mengenal junior Lu Yuan sebelumnya? King He memintaku untuk melakukan ini. Si Tingyu menggelengkan kepalanya. Nona muda tertua keluarga Li. Mata Si Ting Feng membelalak karena terkejut. Junior Lu Yuan memiliki latar belakang seperti itu. Apa hubungannya dengan nona muda keluarga Li? Si Tingyu melirik Si Ting Feng. Jika kamu ingin tahu, kamu bisa bertanya langsung pada Lu Yuan. Haha, Si Ting Feng terkekeh datar. Aku hanya sedikit penasaran. Petik 2. Pada saat itu, terdengar suara langkah kaki dari tangga. Keduanya menoleh. Lu Yuan turun dari atas. Hal pertama yang dilihatnya adalah Si Tingyu dan Si Ting Feng, yang sedang duduk di sofa. Kecantikan Si Tingyu membuat Lu Yuan tercengang, tetapi dia tidak terlalu terkejut. Bagaimanapun, adik perempuannya King He sudah memberitahunya tentang hal itu kemarin. Hanya bisa dikatakan bahwa dia memang sangat cantik, dan tidak kalah dengan kakak perempuan King He. Ketika dia melihat bahwa Si Tingyu dan Si Ting Feng memiliki wajah yang mirip, Lu Yuan yakin akan tebakannya. Si Tingyu ini mungkin seorang putri. Junior Lu Yuan, cepat ke sini. Si Ting Feng duduk di sana dengan tidak nyaman. Ketika dia melihat Lu Yuan datang, dia merasa telah diselamatkan dan dengan cepat memanggilnya. Guru Si ada di sini untuk mencarimu. Si Tingyu menilai Lu Yuan dan berkata dengan ekspresi serius. Lu Yuan, King He mengatakan bahwa kamu cukup berbakat dan menyarankan agar aku menerimamu sebagai muridku. Kamu bisa memanggilku mentor. Lu Yuan tidak menyangka Si Tingyu begitu langsung. Dia tertegun, namun, dia dengan cepat bereaksi dan berkata dengan hormat. Guru, Si Tingyu mengangguk dan berdiri. Baru saat itulah Lu Yuan menyadari bahwa Si Tingyu sangat tinggi. Tingginya mendekati 1,8 meter, hanya sedikit lebih pendek dari Lu Yuan. Tidak nyaman di sini. Ikutlah denganku ke tempatku. Aku akan menguji keterampilanmu yang sebenarnya terlebih dahulu. Lu Yuan melirik Si Ting Feng. Si Ting Feng melambai pada Lu Yuan sambil tersenyum. Di tangga, Yang Ping dan Mak menatap Lu Yuan dengan iri, dan mata mereka berubah menjadi hijau. Wajah Lu Yuan menjadi gelap. Dia mengikuti Si Tingyu dan meninggalkan gedung asrama. Tak lama kemudian, mereka berdua tiba di asrama guru. Dibandingkan dengan asrama siswa, asrama guru merupakan bangunan kecil untuk satu orang, dan lingkungan tempat tinggalnya sedikit lebih baik. Bagaimanapun, mereka adalah raja pertempuran atau bahkan kaisar pertempuran. Tentu saja, bagi seorang ahli seperti itu untuk datang mengajar di Camp Genius, tujuannya kemungkinan besar adalah untuk mendapatkan hal-hal baik di Camp Genius. Setelah memasuki ruangan, Lu Yuan mengamati aula. Mungkin seperti kepribadian serius Si Tingyu, sofa, meja kopi, dan perabotan lainnya semuanya tertata rapi. Seluruh ruang tamu tampak sangat sederhana dan polos.
Si Tingyu membawa Lu Yuan ke ruang kultivasi bawah tanah tanpa henti. Di ruang kultivasi yang luas, Si Tingyu dan Lu Yuan berdiri berhadapan. Si Tingyu menyilangkan lengannya dan menatap Lu Yuan dengan matanya yang merah kemasan. Postur ini membuat Lu Yuan menyadari bahwa gurunya ini bahkan lebih besar dari saudari King He. Ini pasti di atas 36D. Suara serius Si Tingyu terdengar. Meskipun aku berjanji pada King He bahwa aku akan menjadi mentormu, aku tetap seorang guru. Namun, aku hanya memberimu kesempatan. Persyaratanku sangat tinggi, dan aku akan sangat ketat padamu. Jika kau tidak bisa melakukannya, maka aku hanya bisa mengecewakan King He. Apakah kau mengerti? Melihat keseriusan Si Tingyu, Lu Yuan juga mengangguk dengan serius. Aku mengerti. Biarkan aku melihat fondasimu terlebih dahulu. Kudengar kekuatan tempurmu cukup bagus. Selama ujian, kau melawan banteng barbar lapis baja batu tingkat 2 dengan kultivasi tingkat pertamamu. Si Tingyu bahkan tidak menggunakan senjata genonya. Dia melambaikan tangan ke arah Lu Yuan. Serang aku dengan sekuat tenaga. Wajah Lu Yuan serius. Dia memanggil senjata genonya, dan bilah merah tua muncul di tangannya. Dia berencana untuk menyerang dengan sekuat tenaga. Sebagai instruktur Kam Genius, Si Tingyu jelas merupakan raja tempur. Dia tidak berpikir bahwa dia bisa menyakitinya dengan kekuatan penuhnya. Guru, aku pergi. Dia menggeram dan mengedarkan cahaya tembaga merah dengan sekuat tenaga. Dia menekuk kakinya dan menghentakkan kaki ke tanah. Ledakan, suara guntur bergemuruh. Tubuh Lu Yuan muncul di depan Si Tingyu. Dia mengangkat pedang berat di tangannya dan menebasnya ke arah Si Tingyu. Kekuatan baja hitam mengalir deras di tubuhnya, dan dia melepaskan kekuatannya tanpa ragu-ragu. Angin pedang yang kuat bersiul, dan rambut emas panjang Si Tingyu berkibar. Dia mengangkat telapak tangannya yang indah dan meletakkan satu jari secara horizontal di depan pedang berat itu. Dentang, suara logam yang beradu terdengar. Lu Yuan merasa seolah-olah pedang beratnya telah memotong logam paduan, dan lengannya sedikit mati rasa karena guncangan itu. Pupil vertikal merah keemasan Si Tingyu juga berkedip dengan sedikit keterkejutan. Dia menjentikkan jarinya dan Lu Yuan merasakan kekuatan besar datang ke arahnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur 2 langkah. Si Tingyu menatap Lu Yuan dan senyum muncul di wajah seriusnya. Dia mengukurnya dan berkata, "Kamu telah mengolah seni tubuh. Kekuatanmu tampaknya tidak setingkat denganmu. Kamu jauh lebih kuat dari yang aku kira." "Ya," Lu Yuan mengangguk. "Aku pernah berlatih seni tubuh sebelumnya." Si Tingyu mengangguk dan berkata, "Kamu merekam keterampilan pertempuran defensif, kan? Biarkan aku melihat pertahananmu. Aku akan menyerangmu, jadi halangi dengan benar." Lu Yuan tertegun, lalu ekspresinya berubah serius. "Baiklah," katanya. Dia percaya diri dalam pembelaannya. Pada saat ini, Si Tingyu mengarahkan jarinya yang seperti batu giok ke arah Lu Yuan. Jari itu tampak biasa saja, tanpa fluktuasi apapun. Namun, Lu Yuan merasakan ancaman yang mematikan. Semua rambut di tubuhnya berdiri dan dia buru-buru menangkis dengan pedangnya. Kelak, suara logam beradu bergema, dan ekspresi Lu Yuan berubah drastis. Dia bisa merasakan kekuatan yang sangat mengerikan datang dari jari ringan Si Tingyu. Tubuhnya terlempar ke belakang, dan dia menabrak dinding dengan keras. Ledakan, dinding dan lantai ruang kultivasi terbuat dari bahan keras bermutu tinggi. Dinding dan lantai itu sama sekali tidak rusak oleh benturan Lu Yuan. Sebaliknya, seluruh tubuh Lu Yuan semakin kesakitan. Dia berdiri tegak dan menatap Si Tingyu dengan kaget. Si Tingyu sedikit mengernyit dan menatap Lu Yuan dengan ketidakpuasan. "Tubuh fisikmu tidak lemah untuk seseorang setingkatmu, tetapi teknik pertahananmu terlalu kasar. Tubuh ini hanya akan sia-sia." "Hah?" Lu Yuan tercengang. "Teknik pertahananku sangat kasar. Pengalihan, perlawanan, pemblokiran, semua keterampilan ini sangat kasar." Si Tingyu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Namun, kamu belum mempelajari teknik tubuh defensif apapun, jadi itu tidak bisa dihindari. Dengan fisikmu, jika kamu mempelajari teknik yang sesuai, kemampuan bertahanmu dapat ditingkatkan beberapa level lagi." Mata Lu Yuan sedikit melebar dan dia sedikit bersemangat. "Benarkah, mentor? Apakah kamu akan mengajariku?" Lu Yuan tahu tentang keterampilan bertahan. Bahkan dijual di toko, tetapi nilai seni tubuh sebanding dengan gen transenden. Semakin kuat seni tubuh, semakin berharga itu. Bahkan jika Lu Yuan ingin membelinya, dia tidak punya kredit.
Lu Yuan juga ingin membeli teknik ledakan kecepatan, tetapi dia masih tidak punya kredit. Jika Si Tingyu bersedia mengajarinya keterampilan fisik sekarang, bukankah dia bisa menghemat banyak kredit akademik? Senyum muncul di wajah serius Si Tingyu. Tentu saja, karena aku gurumu, aku punya tanggung jawab untuk mengajarimu. Selama kamu bisa menanggung kesulitannya. Si Tingyu merenung sejenak dan melanjutkan, namun, sebelum aku mengajarimu teknik fisik yang dapat meningkatkan kekuatan pertahanan tubuhmu, aku akan mengajarimu teknik pertahanan terlebih dahulu. Saat menghadapi serangan, cara menangkis dan cara memblokir adalah yang paling efisien. Ini adalah dasar-dasarnya, kamu perlu mempelajarinya dengan baik. Ya, ... Di ruang kultivasi bawah tanah di asrama Si Tingyu. Si Tingyu menunjuk dengan jarinya. Kilatan tajam melintas di mata Lu Yuan. Dia memegang pedang berat di tangannya secara horizontal untuk menangkis jari-jarinya yang seperti batu giok. Dentang, kekuatan besar muncul dari jari-jarinya yang seperti batu giok. Wajah Lu Yuan berubah serius dan tubuhnya sedikit gemetar. Tulang, dan ototnya berubah seiring dengan transmisi kekuatan, mentransmisikan kekuatan besar ke tanah. Wajah Lu Yuan sedikit memucat saat dia mundur terus-menerus hingga dia menabrak dinding dengan keras. Napasnya cepat, dan tubuhnya basah oleh keringat. Tangannya sudah gemetar karena serangan berulang-ulang. Dia terlalu lelah. Dia pada dasarnya tidak pernah beristirahat. Dia diserang oleh Si Tingyu berkali-kali, dan Si Tingyu akan menunjukkan di mana kekurangannya. Setelah memperbaikinya, dia terus diserang. Lu Yuan tidak menyerap kristal spiritual untuk memulihkan kekuatan spiritualnya, dia juga tidak menggunakan benih alam. Energi rohnya telah mengering, dan tubuhnya sangat sakit. Mulut Lu Yuan berkedut, dan wajahnya dipenuhi dengan kepahitan. Guru, bisakah kita beristirahat sebentar? Aku telah berlatih selama 6 jam tanpa henti. Si Tingyu menatap Lu Yuan dengan ekspresi serius dan berkata, hanya dengan menanggung kesulitan yang paling pahit, seseorang dapat berada di atas yang lain. Aku sebenarnya tidak terlalu berbakat, tetapi, melalui kerja kerasku sendiri, aku mampu mengimbangi King He. Kamu adalah muridku, dan aku yakin kamu juga bisa melakukannya. Hanya dengan terus bekerja keras, seseorang dapat menjadi lebih kuat. Jika fondasimu tidak bagus, kamu harus menggandakan latihanmu, belum lagi 10 kali, bahkan 100 kali. Mulut Lu Yuan berkedut, dan keringat dingin muncul di dahinya. Gurunya ini mungkin wanita gila. Mengenai pernyataan Si Tingyu bahwa dia tidak berbakat, Lu Yuan tidak mempercayai sepatah kata pun. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak berbakat menjadi raja pertempuran di usia yang begitu muda? Kemarilah, lanjutkan. Lu Yuan menopang tubuhnya dan terus berjalan. Di malam hari, Si Tingyu mengarahkan jarinya ke pedang berat Lu Yuan lagi. Lu Yuan mendengus dan mengubah posturnya dalam upaya untuk menghilangkan kekuatan yang menakutkan itu. Wajahnya memucat, dan tubuhnya mundur lebih dari 10 langkah sebelum akhirnya berhenti. Dinding kekuatan yang luar biasa itu masih memiliki kekuatan 3 langkah. Ketika Si Tingyu melihat pemandangan ini, dia tersenyum dibandingkan sebelumnya, kamu sudah bisa menghilangkan sebagian kekuatan. Kamu sudah meningkat, kamu sudah mempelajari teknik-teknik khusus. Jadi langkah selanjutnya adalah berlatih. Kekuatan yang aku gunakan setara dengan pemimpin tingkat rendah peringkat 2. Dengan tubuhmu, kamu bisa menghilangkan 60% kekuatan. Ketika kamu bisa menghilangkan 30% kekuatan, kamu lulus. Beristirahatlah. Lu Yuan jatuh ke tanah. Ini terlalu melelahkan. Dia hanya seorang prajurit peringkat 1. Bagaimana dia bisa menahan kehancuran seperti itu? Ketika Si Tingyu melihat Lu Yuan duduk di tanah, dia berkata dengan serius. Kamu tidak bisa bersantai di hari-hari berikutnya. Lu Yuan mengangguk sambil tersenyum pahit. Baiklah, guru, aku akan terus bekerja keras. Ya, Si Tingyu kemudian tersenyum. Senyumnya yang indah membuat Lu Yuan tercengang. Lu Yuan telah berkultivasi dengan serius selama beberapa jam terakhir, dan kecepatan pemahamannya tidak lambat. Si Tingyu cukup puas dengan kinerja Lu Yuan. Pada saat ini, langkah kaki terdengar dari tangga. Lu Yuan tertegun dan menoleh ke arah tangga dengan bingung. Ini jelas asrama tunggal, kan? Bagaimana mungkin ada seseorang di sini? Melihat kebingungan Lu Yuan, Si Tingyu tersenyum dan berkata, adikku ada di sini, adik perempuan. Lu Yuan tertegun. Ya, Si Tingyu mengangguk. Biarkan aku memperkenalkanmu. Saat Si Tingyu berbicara,
Lu Yuan melihat seorang wanita muda dengan rambut biru panjang dan mata biru. Dia tampak 80% mirip dengan Si Tingyu tetapi lebih pendek. Dia memiliki ekspresi dingin dan berjalan turun. Gadis berambut biru itu sedikit tertegun saat melihat Lu Yuan. Dia menoleh ke Si Tingyu dan bertanya dengan bingung. Siapa dia? Murid baruku, Lu Yuan, Si Tingyu menjelaskan. Lu Yuan, ini adik perempuanku yang sedarah, Si Tingsui. Si Tingsui. Ketika Lu Yuan mendengar nama ini, dia sedikit bingung. Sepertinya aku pernah mendengarnya di suatu tempat. Lu Yuan merasa bahwa nama ini tidak asing, seolah-olah dia pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya. Kemudian, dia tiba-tiba membelalakan matanya dan mengamati gadis berambut biru itu. Putri es Si Tingsui, dia ingat di mana dia pernah mendengarnya sebelumnya. 2 bulan yang lalu, ketika dia baru saja terbangun, dia masuk ke jaringan pertempuran untuk pertama kalinya dan melihat berita tentang Si Tingsui. Sepertinya Si Tingsui telah menembus level master pertempuran. Lu Yuan menatap gadis berambut biru, yang tampaknya seusia dengannya, dengan kaget. Gadis ini benar-benar sekuat ini. Jika dia sudah menjadi master pertempuran 2 bulan yang lalu, seberapa kuat dia sekarang? Setelah mendengar kata-kata Lu Yuan, Si Tingyu berkata dalam kesadarannya, saya pikir Sue pernah muncul di berita di jaringan pertempuran sebelumnya. Tidak heran Anda pernah mendengar tentangnya. Dia melanjutkan perkenalannya, Sue juga seorang siswa dari kubu jenius. Dia baru berada di sini selama beberapa bulan, jadi dia dapat dianggap berada di angkatan yang sama dengan Anda. Kalian bisa lebih banyak berinteraksi di masa depan. Lu Yuan tersenyum pada Si Tingsui. Si Tingsui, tolong lebih langsung di masa depan. Si Tingsui menatap Lu Yuan dan mengangguk ringan. Ya, Si Tingyu tersenyum. Itu saja untuk kelas hari ini. Anda akan berkultivasi dengan baik mulai sekarang dan menguasai teknik pelepasan kekuatan. Saya harap Anda dapat memenuhi standar dalam waktu 1 bulan. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat menghubungi saya kapan saja. Terima kasih atas bimbingan Anda, kata Lu Yuan dengan penuh terima kasih. Saya akan bekerja keras. Ya, sudah waktunya makan malam. Tetaplah makan malam sebelum kembali. Si Tingyu memintanya untuk tinggal. Lu Yuan memikirkannya dan juga ingin membangun hubungan yang baik dengan mentornya. Tentu saja, bukan karena Lu Yuan merasa gurunya sangat tampan. Yang terpenting adalah mereka harus menghabiskan lebih banyak waktu bersama di masa mendatang. Kalau begitu, aku tidak akan bersikap formal. Dia mengangguk setuju. Mereka bertiga meninggalkan ruang kultivasi bawah tanah dan naik ke lantai pertama. Pelayan robot Si Tingyu sudah menyiapkan makan malam. Lu Yuan menyadari bahwa Si Tingsui datang untuk makan malam. Kepribadiannya lebih dingin dari biasanya, dan seluruh tubuhnya tampak memancarkan udara dingin. Mereka tidak berbicara sepatah kata pun selama makan malam. Di sisi lain, Si Tingyu sesekali berbicara. Setelah makan malam, Lu Yuan mengucapkan selamat tinggal kepada mereka berdua dan meninggalkan asrama Si Tingyu. Ketika dia kembali ke asramanya, langit sudah berubah gelap. Di ruang tamu, Yang Ping dan Mark sedang menunggu di sofa. Ketika mereka melihat Lu Yuan, mereka berdua langsung menerkam dengan penuh harap. Kakak Yuan, kemana kamu dan guru Si Tingyu pergi? Yang Ping bertanya dengan rasa ingin tahu. Guru Si Tingyu membawaku ke asramanya untuk mengajariku kultivasi. Mata Mark dipenuhi rasa iri saat mendengar itu. Guru Si Tingyu benar-benar membawamu ke asramanya. Kalian bahkan tinggal di sana selama sehari. Jika berita ini keluar, aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan iri. Lu Yuan menatap Mark tanpa berkata-kata dan berkata, Senior, kamu pasti iri, kan? Omong kosong, itu adalah guru Si Tingyu. Dewi dari Kam Genius, putri kerajaan kekaisaran. Siapapun yang bisa mendapatkan bantuannya akan dikirim ke surga. Dia adalah wanita lajang paling mulia di kekaisaran Maple Merah. Siapa yang tidak iri? Senior Mark, kamu tidak berpikir untuk hidup dari seorang gadis, kan? Lu Yuan bertanya. Mark tidak malu. Sebaliknya, dia berkata dengan nada serius. Jadi bagaimana jika aku ingin hidup dari seorang wanita? Jika aku benar-benar bisa memakan guru Si Tingsui, aku akan hidup 100 tahun lebih sedikit, tidak, bahkan 200 tahun lebih sedikit. Lu Yuan menilai wajah Mark dan berkata dengan serius. Senior Mark, sebaiknya kau bekerja keras pada kultivasimu. Itu lebih baik daripada kau hidup dari seorang wanita. Mark terkejut, dan kemudian membalas,
apakah aku tidak cukup tampan? Ya, Yang Ping mengangguk dengan serius. Itu benar-benar sangat biasa, tidak sebagus aku. Apa, Yang Ping? Jika kau tidak menginginkan matamu, kau dapat menyumbangkannya kepada orang lain. Ayo, mari kita lihat ke cermin dan lihat siapa yang lebih tampan. Senior, bukannya aku ingin mengkritikmu, tetapi apakah kau masih perlu bersaing? Itu pasti aku. Lu Yuan terdiam. Dia melihat kedua idiot yang sedang membandingkan penampilan mereka, lalu diam-diam naik ke atas dan kembali ke kamarnya. Malam harinya, Lu Yuan memasuki tanah asal. Ia menyentuh ribuan kristal spiritual di sakunya dan terus membunuh binatang buas untuk mendapatkan kristal spiritual. Namun, kali ini, Lu Yuan juga mulai berlatih teknik melepaskan beban yang diajarkan Si Tingyu saat ia sedang berburu. Teknik melepaskan beban, pada akhirnya, juga tentang pengendalian tubuh sendiri, dengan sedikit Tai Chi berpikir menggunakan 4 kg untuk menangkis 1000 kg. Dengan pengetahuan dari kehidupan sebelumnya, kecepatan kultivasi Lu Yuan cukup cepat. Seiring berjalannya waktu, Lu Yuan telah bersekolah selama lebih dari setengah bulan. Pada siang hari, Lu Yuan akan berkultivasi sendiri dan meminta bimbingan dari Si Tingyu dari waktu ke waktu. Pada dasarnya, Si Tingsui akan datang ke Si Tingyu setiap malam. Namun, kepribadian Si Tingsui terlalu dingin. Selama ini, Lu Yuan dan Si Tingsui hanya mengangguk satu sama lain. Dari waktu ke waktu, Lu Yuan juga akan mendengarkan pelajaran dari guru-guru lain. Ia menghabiskan sisa waktunya di tanah asal. Lu Yuan telah membunuh banyak binatang buas dan menggunakan semua kristal roh yang diperolehnya untuk menempa gen benih alam. Dia telah menghabiskan lebih dari 300.000 kristal roh level 1 secara total, tetapi penyempurnaan benih alam hanya mencapai 30%. Jumlah kristal roh yang dibutuhkan untuk menempa gen kepala suku beberapa kali lebih tinggi daripada jumlah yang dibutuhkan untuk menempa gen pemimpin. Ketika dia menempa keterampilan tempur, peremajaan, Lu Yuan telah menghabiskan sekitar 300.000 kristal roh level 1. Pada tingkat ini, jika dia ingin menempa benih alam hingga sempurna, dia mungkin membutuhkan lebih dari 1 juta, atau bahkan mendekati 2 juta kristal roh level 1. Lu Yuan terdiam. Kualitas gen transenden memang tinggi, tetapi jumlah sumber daya yang dibutuhkan terlalu banyak. Dia dengan sedih menyadari bahwa dia tidak bisa lagi menjadi kaya. Tanah asal, di ruang gravitasi aula pelatihan. Lu Yuan sedang melakukan push-up dalam 12 kali gravitasi normal. Pada saat itu, dia tiba-tiba berhenti dan mengeluarkan kristal komunikasinya. Kristal komunikasi berkedip dengan cahaya putih redup. Lu Yuan mengangkatnya, dan wajah kecil Emi yang lembut muncul di kristal itu. Saat melihat Lu Yuan, mata Emi berbinar dan dia tersenyum. Lei Feng, ada hal baik yang ingin kukatakan padamu. Lu Yuan bertanya dengan bingung. Kabar baik apa? Sekitar setengah tahun dari waktu asal, reruntuhan mesin air akan terbuka. Kita akan pergi bersama, oke. Emi menatap Lu Yuan dengan penuh harap. Relik mekanik air, apa itu? Lu Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Emi terkejut, kamu bahkan tidak tahu tentang reruntuhan mesin L. Itu adalah dunia reruntuhan yang sangat besar, dan di dalamnya ada dunia peradaban mekanik yang hilang. Ada banyak harta karun, seperti kristal warisan peradaban berteknologi tinggi, berbagai ramuan genetik, dan bahkan senjata spiritual, prajurit mekanik, dan sebagainya. Itu hanya terbuka sekali setiap 50 tahun, dan setiap kali terbuka, itu berlangsung selama 12 hari. Hanya prajurit genetik peringkat 1 yang bisa masuk, dan setiap kali, ada orang yang mendapatkan banyak sumber daya darinya. Mata Lu Yuan berbinar ketika dia mendengar kata, sumber daya. Bisakah aku benar-benar mendapatkan sejumlah besar sumber daya? Dia terlalu kekurangan sumber daya. Tentu saja itu benar, mengapa aku harus berbohong padamu? Melihat Lu Yuan curiga padanya, Emi mencibir mulut kecilnya dengan ketidakpuasan. Batuk, aku hanya terkejut. Kamu ingin aku pergi bersamamu? Emi mengangguk. Ya, karena hanya prajurit tingkat 1 yang bisa memasuki reruntuhan mekanik air, aku harus mencari rekan setim yang lebih kuat. Lei Feng, bahkan jika kau lebih lemah dariku di antara prajurit tingkat 1, kau tidak akan jauh lebih lemah. Jika kita pergi bersama, kita pasti akan membunuh siapapun yang menghalangi jalan kita. Melihat ekspresi percaya diri Emi, wajah Lu Yuan menjadi gelap. Ia benar-benar ingin mengatakan bahwa ia lebih kuat sekarang. Bagaimanapun,
Ia telah mengembangkan gen kelas pemimpin. Bagaimana mungkin ia lemah? Namun, Lu Yuan masih memiliki sedikit pemahaman tentang kekuatan Emi. Selama periode waktu ini, Lu Yuan akan mengobrol dengan Emi sesekali ketika ia senggang. Ia telah menuliskan gen transenden keduanya dan kekuatannya telah meningkat pesat. Bahkan sekarang, Lu Yuan mungkin tidak dapat mengalahkan Emi. Setelah berpikir sejenak, Lu Yuan mengangguk. Baiklah, kita akan pergi bersama. Jika ia dan Emi bekerja sama, mereka akan menjadi tim yang sangat kuat di reruntuhan mekanik air. Melihat bahwa Lu Yuan telah setuju, Emi tersenyum. Kalau begitu sudah diputuskan, kau harus bekerja keras selama periode waktu ini dan terus berkembang. Ya, Lu Yuan mengangguk dan tersenyum. Jangan khawatir, mematikan kristal komunikasi, Lu Yuan terus berkultivasi. Baru setengah tahun sejak awal. Jika dia bekerja keras, dia seharusnya bisa menempa gen benih alam hingga 70% atau lebih. Pada saat itu, kekuatannya akan meningkat pesat. Karena ini terkait dengan sumber daya, Lu Yuan harus melakukan yang terbaik. Tidak boleh ada satu kesalahan pun. Di dunia nyata, asrama 112, Lu Yuan, Xi Tingfeng, Mark, dan Yang Ping sedang makan malam. Yang Ping tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, "Ngomong-ngomong, Saudara Yuan, relik mekanik air akan segera dibuka. Bagaimana kalau kita membentuk tim?" Miner dan Lin Wei menghubungiku siang ini. Kami bertiga berencana untuk membentuk tim bersama, dan mereka memintaku untuk meminta pendapatmu. Lu Yuan tertegun, lalu berkata, "Aku baru saja berjanji pada seorang teman bahwa aku akan pergi ke reruntuhan bersamanya." Yang Ping tertegun dan sedikit kecewa. "Ah, siapa temanmu itu? Apakah dia juga dari kubu jenius kita?" Lu Yuan menggelengkan kepalanya. "Tidak, dia adalah teman yang kutemui di tanah asal." Yang Ping sedikit menyesal. "Aku masih berpikir bahwa kita berempat akan pergi bersama. Dengan kekuatan kita, kita pasti akan mendapatkan banyak hadiah di sisa-sisa itu." Junior Yang Ping, jangan terlalu memikirkan relik mekanik ERR. Kamu akan dirugikan dengan cara ini. Wajah tampan si Tingfeng tersenyum saat dia mengenang. Melihat waktu, sepertinya memang sudah waktunya relik mekanik air dibuka. Tanpa disadari, 5 tahun lagi telah berlalu. 1 bulan dalam waktu nyata hampir setara dengan 1 tahun dalam waktu asal. Reruntuhan-reruntuhan mekanik air akan terbuka setiap 50 tahun sekali, yang setara dengan sekitar 5 tahun dalam kehidupan nyata. Relik mekanik air adalah dunia relik tahap 1 paling populer di benua awan putih. Tidak hanya manusia yang akan masuk, tetapi elf, kobold, kamen, catman, dan prajurit peringkat 1 lainnya dari semua ras di benua awan putih akan masuk. Persaingannya akan ketat. Setelah mendengar kata-kata si Tingfeng, ekspresi Yang Ping berubah. Tampaknya itu benar. Aku bahkan tidak dianggap sebagai jenius teratas di Kekaisaran Maple Merah. Bukankah itu akan sangat berbahaya? Mark memutar matanya. Lihatlah dirimu. Ada banyak orang yang lebih buruk darimu. Apa yang kamu takutkan? Dia mengungkapkan ekspresi menyesal. Sayang sekali ketika aku masih di tahap pertama, reruntuhan mesin air belum terbuka. Aku tidak bisa menahan kultivasiku dan tidak bisa menerobos, jadi aku bahkan tidak masuk. Sayang sekali, selama periode waktu ini, beberapa siswa tingkat 1 di Camp Genius kita seharusnya sudah mulai membentuk tim di forum siswa, kan? Si Tingfeng tertawa. Aku ingin tahu siapa yang akan mendapatkan hasil maksimal dari ini. Mark berpikir sejenak, lalu tersenyum. Di antara prajurit peringkat 1 sekarang, selain junior Lu Yuan, yang lebih kuat adalah baris dari keluarga naga gila dan Lu Wei dari keluarga Lu, kan? Mereka telah memasuki sekolah hampir setengah tahun lebih awal dari junior Lu Yuan, jadi mereka seharusnya memiliki tingkat pencapaian tertentu dalam keterampilan fisik. Aku ingat bahwa mereka berdua hampir masuk 100 teratas dalam peringkat kekuatan tempur bulan lalu, kan? Si Tingfeng tersenyum. Baris berada di peringkat ke-104. Lu Wei juga berada di peringkat ke-156. Untuk seorang pemula tahun pertama, ini sudah sangat bagus. Senior Tingfeng, dengan kekuatan mereka, mereka seharusnya bisa mendapatkan banyak, kan? Tanya Mark penasaran sambil menatap si Tingfeng. Belum tentu. Si Tingfeng tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Itu tergantung pada keberuntungan mereka, keberuntungan. Mark, Lu Yuan, dan Yang Ping semuanya menatap si Tingfeng dengan rasa ingin tahu. Di antara mereka yang sedikit,
hanya si Ting Feng yang memasuki reruntuhan. Pandangan rumit melintas di mata si Ting Feng. Ada terlalu banyak ras yang telah memasuki reruntuhan mekanis air, jadi tidak dapat dihindari bahwa beberapa monster akan ada. Orang-orang itu tidak dapat diukur dengan akal sehat. Aku bertemu untuk terakhir kalinya di reruntuhan. Seorang kobold peringkat 1 yang dapat membunuh pemimpin binatang buas tingkat puncak peringkat 2. Selama dia muncul, yang lain harus mundur. Seorang peringkat 1 dapat membunuh pemimpin binatang buas tingkat puncak peringkat 2. Monster macam apa itu? Pikiran Yang Ping dipenuhi dengan tanda tanya. Mark juga sedikit terkejut. Si Ting Feng tersenyum. Ada 2 monster lagi seperti ini di reruntuhan. Aku tidak tahu apakah akan ada lagi kali ini. Yang Ping terdiam. Daging disumpitnya jatuh ke piringnya, dan dia sedikit tercengang. Mark terkekeh dengan gembira di samping. Lu Yuan juga berada di bawah banyak tekanan. Dia memikirkan Yeye dan Emi. Itu pasti monster yang mewarisi gen leluhur mereka. Dia harus terus bekerja keras dalam kultivasinya selama kurun waktu ini. Melihat ekspresi serius Yang Ping dan Lu Yuan, si Ting Feng menghibur mereka dengan senyuman. Kalian tidak perlu terlalu khawatir. Dunia reruntuhan mekanik air sangat besar. Selama kalian berhati-hati, kalian tidak akan bertemu monster-monster itu. Monster-monster itu pada dasarnya menuju area inti reruntuhan, selama kalian tidak terlalu serakah dan menginginkan sumber daya yang tidak dapat kalian kendalikan. Dengan kekuatan kalian, kalian akan bisa mendapatkan cukup banyak. Setelah mendengar kata-kata si Ting Feng, mata Yang Ping berbinar. Dia tiba-tiba merasa bahwa dia telah berhasil. Senior benar, aku, Yang Ping, adalah seorang jenius dari Kekaisaran Maple Merah. Bahkan jika aku bukan salah satu prajurit tingkat pertama, aku masih seorang ahli tingkat tinggi, kan? Pada saat itu, aku hanya akan menjadi sedikit lebih celaka. Mark tersenyum jahat saat dia melihat Yang Ping, dan berkata, mungkin kamu akan sial dan bertemu monster. Yang Ping bingung. Dia menatap Mark dengan ketidakpuasan, dan berkata, Senior Mark, bagaimana kamu bisa mengutuk juniormu seperti itu? Hahaha, aku hanya takut kamu akan terbawa suasana. Lihat betapa tenangnya Lu Yuan. Lu Yuan, petik 2. Dia hanya ingin menggunakan waktu ini untuk lebih banyak berkultivasi dan meningkatkan kekuatannya. Dia adalah pria dengan mimpi. Karena dia akan pergi ke sisa-sisa, dia harus pergi ke area inti. Setelah makan, mereka kembali ke kamar mereka untuk beristirahat. Lu Yuan pergi ke forum sekolah melalui komputer optik. Seperti yang dikatakan si Ting Feng, ada beberapa posting di forum yang ingin membentuk tim. Mereka semua adalah prajurit tingkat pertama yang baru saja memasuki akademi. Bukan hanya forum sekolah. Lu Yuan juga memeriksa jaringan pertempuran dan menemukan bahwa masalah ini juga sedang dibahas. Jelas, reruntuhan mekanis air ini lebih berharga daripada yang dipikirkan Lu Yuan. Pada malam hari, Lu Yuan memasuki tanah asal lagi dan terus berkultivasi. Dunia nyata, tanggal 28 September. Pada malam hari, Lu Yuan menarik napas dalam-dalam dan memasuki tanah asal dengan ekspresi serius. Dia muncul di luar pusat seni bela diri. Begitu dia muncul, Lu Yuan mengeluarkan kristal komunikasinya dan menghubungi Emi. Cahaya putih berkedip-kedip di kristal, dan gambar Emi muncul. Hei, Lei Feng, di mana kamu sekarang? Aku di luar pusat seni bela diri. Tunggu saja, kami akan menjemputmu sekarang. Baiklah, katanya. Lu Yuan mengangguk dan mengakhiri komunikasi. Dia berdiri di luar pusat seni bela diri, memperhatikan para prajurit genetik datang dan pergi. Dalam perjalanan, beberapa prajurit genetik sedang mengobrol. Sudah dengar, reruntuhan mekanis air akan segera dibuka. Sudah berapa lama ini? Kalian baru mendengarnya sekarang. Apakah kalian baru saja mendapatkan akses internet? Tanpa disadari, 5 tahun telah berlalu. Sayang sekali aku sudah menjadi ahli pertempuran sekarang. Kalau tidak, aku pasti akan memasuki reruntuhan itu. Ayolah, kalian hanya masuk beberapa jam sebelum mati. Aku kurang beruntung terakhir kali dan bertemu dengan ras alien yang sangat kuat. Biasanya, aku merasa bahwa selama aku berhati-hati, aku tidak akan mati begitu cepat. Kita sudah selesai. Jangan terlalu memikirkannya. Petik 2. Beberapa prajurit genetik mengobrol saat mereka berjalan melewati Lu Yuan. Lu Yuan menyadari bahwa topik reruntuhan mekanis air memang sangat populer. Tidak peduli apakah itu kaum jenius atau tanah asal,
semua orang akan mengobrol satu sama lain. Bahkan ketika Lu Yuan pergi ke tempat Si Tingyu untuk berkultivasi, Si Tingyu menyebutkannya kepada Lu Yuan. Bukan hanya Si Tingyu, Li Qinghe juga sama. Bahkan seseorang dari kelompok Dewa Perang masa depan mengatakan ini. Di antara teman sekelas lama Lu Yuan, hanya Wang Xiangxiang yang baru saja menembus peringkat pertama dan telah diterima di Akademi Prajurit Genetika Kekaisaran. Adapun yang lainnya, Cao Yan berhasil masuk ke salah satu dari 20 Akademi Prajurit Genetik teratas, sementara akademi yang lain hanya rata-rata. Ketika Lu Yuan putus sekolah, Wang Xiangxiang dan yang lainnya telah menerima berita itu dan bertanya kepada Lu Yuan tentang situasinya. Ketika mereka mendengar bahwa Lu Yuan benar-benar telah memasuki tempat berkumpulnya para jenius di Kekaisaran Maple Merah, beberapa dari mereka sangat iri dan terus berteriak untuk mendekatinya. Pikiran Lu Yuan melayang, dan segera, sebuah kereta mewah berhenti di pintu pusat seni bela diri, menarik banyak perhatian. Jendela kereta terbuka, dan wajah halus Emi muncul. Dia memanggil Lu Yuan, "Lei Feng, masuk ke mobil. Kita harus segera sampai di sana." Lu Yuan tersadar kembali oleh Emi dan mendapati bahwa para pejalan kaki di sisi jalan semuanya menatapnya dengan rasa ingin tahu. Bab 146 Jangan ganggu nona mudaku. Nama, gen saya dapat berkembang tanpa batas. Penulis, Rainy Blue Skies. Plus mematikan mengatur ulang. Di bawah tatapan semua orang, dia masuk ke kereta. Di kereta, selain Emi, Wang Lingling juga ada di sana. "Tuan Lei, lama tidak bertemu." Wang Lingling tersenyum pada Lu Yuan. Lu Yuan juga membalas senyum ramah. Sudah lama, suasana hati Lu Yuan masih sangat baik setelah disambut oleh seorang wanita cantik. Emi duduk di sebelah Wang Lingling dan menatap Lu Yuan dengan matanya yang besar dan imut. "Lei Feng, apakah kamu bekerja keras pada kultivasimu? Bagaimana kekuatannya?" "Aku hampir mencapai puncak peringkat pertama sekarang. Kekuatan tempurku telah meningkat dengan selisih yang sangat besar dibandingkan dengan saat aku berada di hutan berkabut." Kemudian, dia tersenyum bangga. "Dengan kekuatanku saat ini, aku pasti bisa mengalahkanmu dengan mudah." Lu Yuan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa kecepatan kultivasi Emi akan begitu cepat. Dia sudah mendekati puncak peringkat 1. Tingkat penyerapan kekuatan rohnya pasti lebih cepat dari Emi. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, Emi berasal dari keluarga kaisar. Sumber daya kultivasi yang dimilikinya jelas bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan Lu Yuan. Dia pasti memiliki harta surgawi yang lebih baik daripada kristal spiritual. Dengan pemikiran ini, Lu Yuan merasa lega. Dia menatap Emi sambil tersenyum. "Seperti yang diharapkan dari Emi. Kamu sangat menakjubkan. Aku harus mengandalkanmu di reruntuhan." Bagaimanapun, kamu adalah nona muda ini. Tidak ada cara lain, kamu bisa mengikutiku saat-saatnya tiba. Emi meletakkan tangannya di pinggul dan sangat bangga. Wang Lingling mengusap dahinya dan tersenyum tak berdaya ketika dia melihat ekspresi puas Emi. Nona mudanya benar-benar mudah ditipu. Dia begitu mudah dibujuk oleh pemuda ini hingga dia merasa pusing. Dia harus mengawasinya, kalau-kalau nona muda itu ditipu oleh pemuda ini. Saat dia memikirkannya, dia menggunakan energi rohnya untuk mengirim transmisi suara. "Tuan Lei, tolong jangan menggertak nona mudaku seperti ini. Nona mudaku sangat polos." Lu Yuan memasang wajah polos. "Nona Lingling, aku tidak bersalah. Aku memuji Emi." Wang Lingling menatap Lu Yuan dengan penuh kebencian. Apakah dia tidak tahu apa yang dipikirkan pemuda ini? Karena begitulah biasanya dia menipu nona mudanya. Tidak ada yang lebih memahami hal ini selain dia. Lu Yuan merasa malu dengan tatapan mata Wang Lingling yang penuh kebencian. Dia terbatuk dan mengalihkan pandangan. Dia mengganti topik pembicaraan. "Emi, apakah kita akan pergi sendiri kali ini?" "Tentu saja tidak. Para elit dari tim petualangku sudah menunggumu di formasi teleportasi. Kau satu-satunya yang tersisa. Aku membawa Lingling ke sini untuk menjemputmu." Lu Yuan tiba-tiba mengerti. Dia menatap Wang Lingling. "Nona Lingling, apakah Anda ingin ikut dengan kami? Kultivasi saya sudah melampaui level pertama, jadi saya tidak bisa masuk." Wang Lingling tersenyum. Lu Yuan mengangguk menyadari hal itu. Wang Lingling menatap Lu Yuan dan berkata, "Jika saatnya tiba, saya harus menyusahkan Tuan Lei untuk mengurus nona muda itu." Lu Yuan mengangguk. "Jangan khawatir, saya akan menjaga Emi dengan baik." "Apa, saya tidak perlu diurus? Saya akan menjaga Lei Feng." Mendengar ini, Emi langsung marah.
Wang Lingling menganggukkan kepalanya dengan serius. Nona, meskipun Anda kuat, sebagai seorang pemimpin, Anda tidak dapat melakukan semuanya sendiri. Anda harus membiarkan orang lain berjuang untuk Anda, bukan? Dengan bakat dan kekuatan Tuan Lei, dia bisa menjadi asisten Anda yang membanggakan. Mendengar ini, Amy mengangguk setelah berpikir sejenak. Lingling, Anda benar. Lu Yuan terdiam. Dia menatap Wang Lingling dengan aneh. Orang baik, Anda lebih terampil dari saya. Wang Lingling memperhatikan mata Lu Yuan dan tersenyum padanya. Kereta itu bergerak maju dan segera tiba di aula teleportasi kota Heaven Luo. Berbeda dari kota-kota awal, kota-kota besar seperti kota Heaven Luo biasanya memiliki susunan teleportasi yang disiapkan. Mereka dapat berteleportasi antara aliansi atau kota-kota yang datang dengan tanah asal. Tentu saja, ada harga yang harus dibayar untuk mengaktifkan titik jangkar. Lu Yuan sebelumnya telah mempelajari tentang kota Heaven Luo. Aula, teleportasi di kota Heaven Luo hanya memiliki 4 titik jangkar teleportasi. Salah satunya adalah menuju ke kota pusat benua White Cloud, kota White Cloud. 3 sisanya adalah ke kota Lion, kota Maple, dan kota Moonfall. Valen Moon City adalah sekutu kota Heaven Luo. 2 kota lainnya mewakili Kekaisaran Lion dan Kekaisaran Red Maple, yang berada di dekat Kekaisaran Lion. Aula teleportasi kota Heaven Luo adalah bangunan putih besar. Kereta itu berhenti di depan bangunan itu. Lu Yuan dan 2 orang lainnya turun dari kereta. Lu Yuan melihat sekeliling dan menyadari bahwa ada lautan manusia di luar aula. Begitu banyak orang, kata Amy dengan heran. Ini adalah pertama kalinya Amy berada di aula teleportasi. Wang Lingling tersenyum dan menjelaskan, salah satu pintu masuk ke reruntuhan mekanis air terletak di pinggiran kota Red Maple. Kami tidak memiliki pintu masuk di kota Heaven Luo, jadi para prajurit tahap pertama ini hanya bisa pergi ke kota Red Maple melalui susunan teleportasi. Tentu saja, ada lebih banyak orang daripada sebelumnya. Biasanya tidak banyak orang seperti ini. Amy mengangguk menyadari. Nona, mari kita pergi melalui lorong VIP. Saya sudah mengatur formasi teleportasi. Bagaimana dengan Sisi dan yang lainnya? Sisi dan yang lainnya sudah menunggu kita di dalam. Wang Lingling tertawa. Dia menuntun Amy dan Lu Yuan melalui pintu masuk utama, melalui lorong VIP yang dijaga oleh para penjaga Heaven Luo. Mereka tidak berjalan jauh sebelum sampai di sebuah ruangan besar. Ada lebih dari 20 wanita muda yang menunggu di sisi ruangan. Area tengah adalah area melingkar dengan radius lebih dari 20 meter, dan area itu diukir dengan pola yang rumit. Ini adalah susunan teleportasi. Ketika para wanita muda ini melihat Lu Yuan dan 2 orang lainnya masuk, mereka semua menghampiri mereka. Pemimpin kelompok itu adalah seorang gadis berambut hitam dengan penampilan yang lembut. Nona, Anda di sini. Kemudian, dia menoleh untuk melihat Lu Yuan, yang berada di samping, dengan tatapan ingin tahu. Bukan hanya gadis berambut hitam itu, tetapi yang lainnya juga menatap Lu Yuan, mata mereka berkilat karena penasaran. Lu Yuan melirik para wanita muda ini dan menyadari bahwa mereka tidak terlihat sangat tua. Yang tertua mungkin baru berusia awal 20-an. Jika dia bukan dari kubu jenius, dia akan dianggap jenius di Akademi Pejuang Genetik lainnya. Sebagai tim petualang Amy, para anggota ini memiliki kualitas yang sangat tinggi. Amy memperkenalkan kepada Lu Yuan sambil tersenyum. Lei Feng, apakah kamu melihat itu? Ini adalah tim petualangku. Mereka semua adalah prajurit di tahap puncak tahap pertama. Ini Lin Qi, wakil kaptenku. Lu Yuan tersenyum dan mengangguk pada Lin Qi. Wakil Kapten Lin, apa kabar? Lin Qi menilai Lu Yuan dan tersenyum. Saya mendengar dari wanita itu bahwa Anda sangat kuat, Tuan Lei, dan bahkan pergi menjemput Anda. Anggota tim saya dan saya sangat ingin tahu tentang kekuatan Anda. Lu Yuan tersenyum. Kami akan segera pergi ke reruntuhan. Kamu akan melihatnya nanti. Melihat ekspresi percaya diri Lu Yuan, mata Lin Qi berkedip. Dia mengangguk dan tersenyum. Kalau begitu aku akan menunggu dan melihat. Baiklah, ayo pergi, kata Wang Lingling sambil tersenyum. Berdirilah di susunan teleportasi. Sekelompok orang tiba di susunan teleportasi. Lu Yuan berdiri di samping Amy dan Wang Lingling, dikelilingi oleh gadis-gadis muda. Dia sedikit malu. Mengapa dia satu-satunya pria di sini? Dia memiliki ilusi bahwa dia berdiri di negara wanita. Untungnya, rasa malu Lu Yuan tidak berlangsung lama. Garis-garis pada susunan teleportasi menyala dan cahaya putih mengelilingi semua orang.
Lu Yuan merasakan tubuhnya berputar beberapa kali sebelum cahaya putih itu menghilang. Ketika cahaya putih itu menghilang, Lu Yuan menemukan bahwa lingkungan sekitarnya telah berubah. Dinding ruang VIP sebelumnya semuanya berwarna putih, tetapi yang ini berwarna abu-abu. Staf di samping juga berbeda dari orang-orang di ruang VIP. Namun, ekspresi hormat mereka terhadap Lu Yuan dan yang lainnya tidak berbeda. Bagaimanapun, mereka yang dapat menggunakan susunan teleportasi VIP semuanya adalah orang-orang hebat. Kita sudah sampai. Keluarlah. Wang Lingling memimpin Emi dan yang lainnya keluar dari aula teleportasi dan dengan cepat tiba di luar. Ada lebih banyak orang di luar aula teleportasi di kota Red Maple daripada di kota Heaven Luo. Bagaimanapun, kota Heaven Luo bukanlah satu-satunya kota manusia. Ada kota-kota lain yang akan diteleportasi ke sini dan memasuki reruntuhan dari satu-satunya pintu masuk di dekatnya. Setelah meninggalkan aula teleportasi, Lu Yuan dan yang lainnya tidak berhenti dan meninggalkan kota Red Maple. Ada dataran di luar kota Red Maple. Pintu masuk ke reruntuhan mekanis air berada di tenggara kota Red Maple, hanya sekitar 10 km jauhnya dari kota. Ketika Lu Yuan dan yang lainnya tiba di pintu masuk, tempat itu sudah ramai dan luas. Perhatian Lu Yuan tidak tertuju pada orang-orang di sekitarnya. Sebaliknya, dia menatap langit dengan keterkejutan di matanya. Di langit biru yang cerah, ada proyeksi kota besar. Kota itu terbuat dari gedung-gedung baja tinggi, dan ada mobil-mobil terbang padat yang terbang di dalamnya, seolah-olah lebah terbang di sarang lebah. Di langit di atas kota baja, bahkan ada kota-kota terapung besar, yang terhubung ke kota baja dengan lift udara. Mata Lu Yuan dipenuhi dengan keterkejutan. Kota dalam proyeksi itu tampak jauh lebih maju daripada teknologi di planet Daki. Apakah ini proyeksi dunia dari reruntuhan mekanis air? Kelihatannya sangat kuat. Mata Emi membelalak karena terkejut. Bukan hanya Emi, Lin Kiki, dan yang lainnya, bahkan para prajurit genetik yang datang ke sini juga melihat proyeksi itu. Proyeksi itu tidak statis. Lu Yuan menemukan bahwa kota ini dapat dikatakan tidak terbatas. Karena proyeksi itu terus-menerus mengubah posisinya, dia tetap tidak dapat melihat ujungnya. Ada kota-kota baja yang tak berujung di tanah dan kota-kota terapung dengan berbagai ukuran di udara. Mereka ditumpuk bersama-sama, membentuk pemandangan yang mengejutkan. Wang Lingling memperkenalkan, seluruh dunia reruntuhan mekanis air jauh lebih besar dari planet Daki kita. Seluruh dunia itu terdiri dari mesin-mesin. Anda telah melihat kota baja dan kota terapung di dalamnya. Tingkat teknologinya jauh lebih maju daripada kita manusia. Seluruh dunia mekanis bukannya tanpa bahaya. Ada penjaga mekanis yang berpatroli di mana-mana, dan bahkan ada semua jenis jebakan yang mematikan. Tentu saja, mungkin juga ada semua jenis peluang. Ini akan tergantung pada keberuntungan Anda. Lihatlah bangunan-bangunan baja itu. Semakin tinggi bangunannya, semakin besar kemungkinan ada harta karun di dalamnya. Harta karun di kota terapung itu jauh lebih berharga daripada harta karun di kota-kota di darat. Ketika Wang Lingling mengatakan ini, sebuah menara tiba-tiba muncul di kota baja yang diproyeksikan. Puncak menara itu terhubung ke kota terapung yang besar. Kota terapung ini lebih besar daripada semua kota terapung yang pernah dilihat Lu Yuan sebelumnya. Mata Lu Yuan membelalak kaget. Kota terapung itu mungkin radiusnya ribuan kilometer, jadi sangat besar tak terbayangkan. Apakah kamu melihat menara ini dan kota terapung yang besar itu? Itu adalah area pusat dari seluruh dunia mesin air. Ada harta karun terbanyak di sana, dan itu yang paling berharga. Jika kamu memiliki kekuatan, kamu dapat mencoba masuk dan menjelajah. Wang Lingling menjelaskan, tetapi keselamatan adalah yang utama, lanjutnya setelah jeda. Mata ungu Emi berbinar saat dia melihat kota terapung yang besar itu dengan kegembiraan dan antisipasi. Kita harus pergi ke area pusat. Tidak hanya Lu Yuan, Emi, dan yang lainnya. Semua pejuang genetik yang menunggu di sini dapat melihat kota terapung yang besar dalam proyeksi. Seketika, terjadi keributan. Semua orang menantikan untuk memasuki dunia mekanik dan wilayah kota pusat. Mereka kemudian akan dapat memperoleh sejumlah besar sumber daya dan terbang ke langit. Seiring berjalannya waktu, proyeksi di langit tiba-tiba meledak dengan cahaya putih yang menyilaukan. Cahaya putih menyelimuti seluruh area proyeksi. Pada saat cahaya putih menghilang, semua prajurit genetik peringkat 1 telah menghilang, hanya menyisakan beberapa prajurit genetik di atas peringkat 1.
Wang Lingling tetap di tempatnya dan menyaksikan proyeksi reruntuhan mekanis air perlahan menghilang sebelum dia berbalik dan kembali ke kota Red Maple. Di reruntuhan mekanis air, pilar-pilar cahaya turun dari langit, padat, dan tersebar di seluruh berbagai kota baja. Seberkas cahaya turun dari atap gedung tinggi di kota baja. Saat pilar cahaya menghilang, tubuh Lu Yuan muncul. Lu Yuan melihat sekelilingnya. Yang dilihatnya adalah hutan baja, memancarkan aura dingin dan mekanis. Di langit tidak jauh, banyak mobil melayang terbang. Di jalan-jalan di kejauhan, tim penjaga mekanis yang berpatroli dapat terlihat. Lu Yuan menyipitkan matanya, ini sisa-sisa air. Mari kita lihat di mana Emi dulu. Lu Yuan mengeluarkan kristal komunikasinya dan menghubungi Emi. Cahaya putih menyala, dan sosok Emi muncul sesaat kemudian. Di belakangnya, ada banyak tanaman merambat ungu Heaven Luo. Tidak jauh dari sana, ada alien berkulit ungu, tinggi, tetapi kurus yang diikat oleh tanaman merambat itu. Baro juga merupakan salah satu ras di benua awan putih. Emi, kamu baik-baik saja. Lu Yuan mengalihkan pandangannya dari Baro yang sudah meninggal dan menatap Emi. Emi mengernyitkan hidungnya dan berkata, kamu meremehkanku. Bagaimana mungkin sesuatu terjadi padaku? Ya, Lu Yuan mengangguk. Berikan lokasimu padaku. Aku akan datang dan menemukanmu sekarang. Baiklah, katanya. Dia telah menambahkan informasi kontaknya ke kristal komunikasi, sehingga dia dapat mengetahui lokasi pihak lain. Itu adalah cara yang paling mudah untuk menemukan seseorang. Lu Yuan segera melihat panah putih muncul di kristal komunikasi. Arahnya tepat di depan Lu Yuan. Lu Yuan melirik hutan baja yang membentang sejauh mata memandang dan berbalik untuk membuka pintu ke balkon. Di dalam gerbang platform surgawi ada tangga yang tertanam dengan roda gigi. Tangga itu memanjang sampai ke tanah. Lu Yuan berjalan menuruni tangga. Segera, dia melihat tangga bercabang, dan di ujung cabang itu ada pintu ke sebuah ruangan. Lu Yuan mengangkat alisnya. Menurut informasi yang telah dikumpulkannya, mungkin ada harta karun di setiap ruangan, tetapi mungkin juga ada penjaga baja atau jebakan. Adapun apa yang mereka temukan, itu akan tergantung pada keberuntungan. Lu Yuan tentu saja tidak akan melepaskan pintu seperti itu. Seluruh tubuhnya berkedip dengan cahaya merah saat dia mengaktifkan cahaya tembaga merah. Pada saat yang sama, dia menanam benih alam di tubuhnya. Setelah selesai dengan persiapannya, Lu Yuan berjalan mendekat dan membuka pintu. Di balik pintu itu ada sebuah ruangan dengan radius sekitar 500 meter persegi. Ruangan itu jauh lebih besar daripada yang terlihat dari luar. Lu Yuan melihat 3 ramuan biru tergeletak dengan tenang di tengah ruangan. Lu Yuan mengangkat alisnya, berjalan mendekat, dan mengambil ramuan itu. Informasi itu muncul di benak Lu Yuan. Cairan genetik kekuatan roh level 1 mengandung sejumlah besar kekuatan roh. Setelah dikonsumsi, cairan itu dapat memulihkan kekuatan roh dan juga dapat digunakan untuk memurnikan gen. Melihat ini, mata Lu Yuan berbinar dan dia tersenyum. Dia membutuhkan kristal roh. Dia membuka sebotol cairan geno kekuatan roh dan meminumnya, merasakan kekuatan roh yang melonjak. Cairan geno mengandung jumlah kekuatan roh yang hampir sama dengan 100 kristal roh level 1. Cairan itu lebih lembut dan lebih mudah diserap. Bukankah ini mirip dengan harta karun seperti esensi batu bulan? Lu Yuan mengingat esensi batu bulan yang sebelumnya dia peroleh di kota batu pasir. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa itu adalah produk teknologi. Dalam beberapa tarikan napas, Lu Yuan menyerap kekuatan roh dalam cairan gen kekuatan roh dan meminum 2 botol lainnya. Dia melihat sekeliling ruangan dan mendapati bahwa tidak ada yang lain, jadi dia hanya bisa pergi dengan menyesal. Dia berharap ada tempat lain dengan hal-hal baik seperti itu. Lu Yuan menjilat bibirnya dengan penuh harap. Jika memang begitu, maka dia akan mampu melunakkan gen, benih alam, hingga sempurna di dunia reruntuhan air ini. Dia berjalan keluar ruangan dan terus menuruni tangga. Tepat saat itu, seorang kaman dengan baju besi kulit hitam berjalan dari sudut bawah. Lu Yuan melihat orang-orang kaman, dan orang-orang kaman tentu saja melihatnya. Keduanya saling memandang dan sama-sama tercengang. Kemudian, kaman mengepalkan 2 belati di tangannya dan menatap Lu Yuan dengan senyum sinis. Manusia, kamu tidak beruntung telah bertemu denganku. Sinar cahaya putih melintas di tubuhnya. Saat berikutnya, dia berubah menjadi bayangan dan menerkam Lu Yuan dengan kecepatan yang sangat cepat. Mata Lu Yuan bersinar dengan sedikit keterkejutan.
Kecepatan ini dapat dibandingkan dengan seorang prajurit elit tahap 1. Dan dia seorang ahli. Sementara Lu Yuan masih dalam keadaan terkejut, Kaman telah muncul di depannya. Senyum sinis muncul di wajahnya yang putih keabu-abuan seperti batu. Dua pedang pendek di tangannya menusuk ke arah Lu Yuan. Lu Yuan tidak bergerak sama sekali. Dua pedang pendek itu mendarat di lehernya. Ding! Seolah-olah pedang pendek itu telah menusuk baja, mengeluarkan suara yang tajam, tetapi bahkan tidak menembus kulit. Senyum di wajah Kaman membeku, dan matanya melebar. Dia menatap belatinya dengan kaget, seolah-olah dia tidak menyangka bahwa dia bahkan tidak bisa menembus kulit manusia. Pada saat ini, Lu Yuan melayangkan pukulan. Orang-orang Kaman merasakan aura yang menakutkan. Pupil matanya mengerut, dan dia hanya punya waktu untuk melihat bayangan hitam melintas sebelum dia merasakan sakit yang tajam di kepalanya dan kehilangan kesadaran. Lu Yuan menatap mayat Kaman di tangga dengan sedikit antisipasi. Segera, mayat itu berubah menjadi cahaya putih dan menghilang, tidak meninggalkan apapun. Mata Lu Yuan berkilat kecewa. Orang ini tidak menemukan apapun. Memikirkannya, itu masuk akal. Bagaimanapun, mereka baru saja memasuki reruntuhan. Kemungkinan besar, dia baru saja memasuki tanah Genesis. Bagaimanapun, mereka harus tinggal di relik mekanis L selama 12 hari, dan biasanya, setiap orang hanya akan memasuki tanah asal setelah menghitung waktu. Ini untuk mencegah mereka meninggalkan tanah asal di reruntuhan. Lu Yuan menggelengkan kepalanya dan terus turun ke bawah dalam perjalanan turunnya. Lu Yuan menemukan dua kamar lagi, tetapi kamar-kamar itu sudah terbuka. Jelas, kamar-kamar itu dibuka oleh Kaman sebelumnya. Namun, tidak ada apapun di dalamnya. Segera, Lu Yuan tiba di lantai pertama. Aula di lantai pertama agak gelap, dan gerbangnya tidak jauh. Lu Yuan berjalan keluar dan tiba di jalan. Jalan itu lebarnya sekitar 30 meter. Sebuah tim yang terdiri dari 6 penjaga. Mekanik berpatroli tidak jauh dari sana. Ketika mereka melihat Lu Yuan, mata mekanik mereka menyala merah. Bentuk kehidupan ditemukan. Dikonfirmasi sebagai musuh. Lakukan prosedur pembersihan. Keenam penjaga mekanik itu mengangkat senjata mereka, mengumpulkan energi, dan menembakkan peluru energi biru ke arah Lu Yuan. Kecepatan bom energi itu sangat cepat, dan fluktuasi kekuatannya tidak lemah. Namun, itu tidak menimbulkan ancaman bagi Lu Yuan. Dia bahkan tidak menghindar, membiarkan energi itu mendarat di tubuhnya. Boom, boom, boom. Sebuah ledakan keras terdengar, dan gelombang kejut dari ledakan bom energi itu menyebar ke segala arah. Lu Yuan bergegas keluar dari ledakan energi biru, bila merah tua di tangannya melambai, memotong tubuh keenam penjaga mekanik, langsung memotongnya menjadi beberapa bagian. Tubuh penjaga mekanik yang rusak itu memiliki arus listrik yang mengalir di sekitarnya, membuat suara mendesis. 6 bola cahaya putih muncul di udara. Lu Yuan berjalan mendekat dan mengambil semua bola cahaya itu. Dia menemukan bahwa cahaya itu dipenuhi dengan cairan geno kekuatan roh. Mata Lu Yuan berbinar. Benarkah itu? Mungkinkah setiap penjaga mekanik menjatuhkan cairan veno kekuatan roh? Seperti yang diharapkan dari dunia reruntuhan yang dapat membuat semua prajurit genetik level 1 di benua awan putih menjadi gila. Sumber daya di sini terlalu kaya. Dia mungkin tidak hanya dapat menyempurnakan benih alam, tetapi dia mungkin juga dapat mengisi dayanya dan mengembangkan cahaya tembaga merah setelah terobosan. Dia bahkan dapat membuat asumsi yang berani. Mungkin dia memiliki kekuatan spiritual untuk mengembangkan benih alam ke tingkat penguasa, dan kemudian mengembangkan gen yang baru ditulis. Hati Lu Yuan dipenuhi dengan kegembiraan, dan dia mulai bergerak ke arah Emi. Dalam perjalanan, Lu Yuan bertemu banyak penjaga mekanik di jalan. Kekuatan senjata energi penjaga mekanik ini hampir sama dengan serangan bertenaga penuh dari prajurit elit tingkat menengah tipe 1. Tidak ada yang lebih lemah dari itu. Bagi prajurit genetik biasa, itu mungkin sangat berbahaya. Namun, bagi Lu Yuan, mustahil baginya untuk menembus pertahanannya. Dengan bom energi, Lu Yuan langsung maju dan menebas semua penjaga mekanik. Seperti dugaan Lu Yuan, setiap penjaga mekanik akan menjatuhkan cairan gen roh. Dalam perjalanan singkat, Lu Yuan telah memperoleh lebih dari 100 botol cairan gen kekuatan roh. Ia menyerap semuanya dan terus meningkatkan temperamennya. Selain penjaga mekanik, Lu Yuan juga bertemu dengan banyak prajurit genetik dari ras lain. Ada banyak elf, kaman, kobold, manusia, dan sebagainya.
Akan ada pertempuran di setiap jarak yang ditentukan. Beberapa dari mereka adalah prajurit genetik yang bertarung melawan penjaga mekanik, sementara yang lain adalah pertempuran antara prajurit genetik. Lu Yuan juga telah membunuh banyak prajurit genetik dan memperoleh beberapa botol cairan gen kekuatan roh. Lu Yuan sama sekali tidak terkejut bahwa ada begitu banyak prajurit genetik di sini. Bagaimanapun, seluruh benua awan putih terdiri dari lebih dari 10 ras, dan masing-masing ras ini memiliki sejumlah besar prajurit genetik. Meskipun tidak semua prajurit tahap 1 akan memasuki relik mekanik air. Namun, meskipun tahu bahwa mereka lemah, sebagian besar prajurit genetik akan tetap datang ke sini untuk berjudi. Bagaimanapun, mereka tidak akan dapat memasuki tanah sumber asal untuk jangka waktu tertentu setelah kematian. Kecepatan kultivasinya akan melambat. Kerugian sekecil itu dapat diterima oleh sebagian besar prajurit tingkat 1. Di sisi lain, jika keberuntungan seseorang sangat tinggi dan mereka memperoleh harta karun di sini, mereka akan dapat terbang ke langit dalam sekali jalan. Oleh karena itu, sebagian besar prajurit tingkat 1 mungkin akan memasuki sisa-sisa reruntuhan air. Ada juga ratusan juta prajurit tingkat 1 di sini. Tentu saja, penjaga mekanik biasa yang berpatroli di sini memiliki kekuatan tempur elit menengah tingkat 1. Hanya sejumlah kecil prajurit tingkat 1 yang dapat bertahan hidup. Setelah kekacauan awal, semua prajurit genetik yang tersisa memiliki beberapa keterampilan. Mereka menemukan teman dan bergerak bersama, atau mereka adalah seorang jenius sejati. Lebih dari 1 jam kemudian, suara pertempuran di sekitar Lu Yuan telah berkurang banyak dibandingkan dengan awalnya. Sebagian besar prajurit genetik yang datang untuk mencoba peruntungan mereka telah pergi. Mereka akan disingkirkan oleh penjaga mekanik, atau mereka akan dibunuh dan dijarah ketika mereka bertemu dengan para ahli. Lu Yuan juga telah membunuh hampir 100 prajurit genetik dari berbagai ras. Tentu saja, jika pihak lain adalah manusia, selama mereka tidak menyerang Lu Yuan tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang. Bagaimanapun, bisa dianggap takdir untuk bertemu dengan sesama anggota ras di sini. Sayangnya, sebagian besar manusia yang mereka temui di jalan masih akan mengambil inisiatif untuk menyerang Lu Yuan ketika mereka melihatnya. Lu Yuan akan mengirim mereka keluar dengan santai. Di jalan, Lu Yuan berlari ke depan. Ketika dia berlari ke sudut, dia tiba-tiba berhenti. Dia mengangkat kepalanya dan melihat tidak jauh. Di tengah-tengah bangunan baja yang tingginya sekitar 30 hingga 40 meter, ada bangunan yang benar-benar hitam yang tingginya lebih dari 100 meter. Mata Lu Yuan berbinar, menunjukkan sedikit ketertarikan. Di reruntuhan mekanik air, semakin tinggi bangunan baja itu, semakin berharga harta karun di dalamnya. Bangunan setinggi 100 meter ini adalah bangunan tertinggi yang pernah dilihat Lu Yuan. Lu Yuan bermaksud untuk masuk dan melihat-lihat. Tepat saat Lu Yuan hendak bergerak, bayangan bangunan tinggi di sampingnya berfluktuasi, dan seorang gadis elf dengan baju kulit hitam bergegas keluar dari bayangan itu. Dia memegang 2 belati di tangannya, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang tajam. Belati itu diarahkan ke belakang leher Lu Yuan, yang tidak tertutup oleh baju besinya. Saat belati itu mendekati bagian belakang lehernya, mata gadis elf itu berkedip dengan sedikit keterkejutan. Berhasil, teknik bertarung tingkat 1-nya berada di level pemimpin, dan daya rusaknya sangat kuat. Para prajurit genetik yang telah dia bunuh tidak mampu bertahan melawannya. Sepanjang jalan, dia mengandalkan ketidaktampakannya dan serangannya yang kuat untuk membunuh banyak prajurit genetik. Ding! Pada saat ini, belati itu mendarat di belakang leher Lu Yuan, mengeluarkan suara yang jelas. Perasaan ditusuk pada baja yang tidak bisa dihancurkan membuat senyum gadis elf itu membeku, dan pupil matanya menyusut dengan hebat. Pertahanan macam apa ini? Kulit kepalanya mati rasa, dan tanpa berpikir, pinggangnya yang ramping membungkuk ke belakang secara berlebihan, dan tubuhnya melompat mundur seolah-olah dia tidak perlu berhenti. Namun, dia hanya mundur kurang dari 1 meter ketika cahaya pedang merah tua melintas. Kesadaran gadis elf itu jatuh ke dalam kegelapan. Lu Yuan, yang memegang bilah merah tua, telah berbalik. Dia menatap mayat di tanah dengan sedikit keterkejutan di matanya. Gadis elf ini sedikit kuat. Kemampuan persepsi Lu Yuan saat ini sebenarnya tidak dianggap lemah. Namun, dia masih tidak dapat menemukan gadis elf yang tidak terlihat itu. Baru setelah dia menampakkan diri dan memulai pembunuhannya, Lu Yuan merasakan bahayanya. Selain itu, kekuatan keterampilan bertarungnya cukup kuat.
Dia bisa merasakan sakit saat ditusuk di leher. Gadis elf ini mungkin memiliki gen tingkat pemimpin yang terukir padanya. Tubuh gadis elf itu berubah menjadi cahaya putih dan menghilang, meninggalkan tumpukan cairan geno roh di tanah. Mata Lu Yuan berbinar, memperlihatkan sedikit keterkejutan. Dia mengambil barang-barang itu. Total ada 78 tabung. Selain cairan geno roh, Lu Yuan juga memperoleh barang lain. Itu adalah pilar logam heksagonal merah. Informasi itu muncul di benak Lu Yuan. Granat api X-211, daya ledaknya setara dengan serangan penuh seorang pemimpin tingkat rendah tier 2. Kurung siku tutup, pupil mata Lu Yuan sedikit mengecil saat dia melihat granat itu. Apakah itu setara dengan serangan dari seorang pemimpin tingkat rendah tier 2? Jika dia terkena ledakan itu secara langsung, dia akan terluka bahkan dengan pertahanannya saat ini. Hasil panen gadis elf ini benar-benar bagus. Seperti yang diharapkan, dia cukup kuat. Sayang sekali dia tidak beruntung bertemu dengan Lu Yuan. Lu Yuan tersenyum dan mengumpulkan semua barang yang dijatuhkan. Dia terus bergerak menuju gedung setinggi 100 meter itu, menyerap semua cairan geno roh di jalan. Gedung setinggi 100 meter itu dikelilingi oleh bangunan baja rendah, dan di depannya ada sebuah alun-alun kecil dengan radius lebih dari 200 meter. Ada tim penjaga mekanik yang berpatroli di dekat alun-alun, dan ada sebanyak 10 tim. Senjata di tangan masing-masing penjaga mekanik itu tampaknya memiliki tingkat yang lebih tinggi dan lebih rumit daripada senjata penjaga mekanik yang berpatroli di jalan-jalan. Di pintu masuk gedung, ada seorang prajurit mekanik setinggi 3 meter yang membawa kapak baja raksasa. Hanya dengan berdiri di sana, prajurit besi itu memancarkan rasa penindasan yang kuat. Hanya ada satu jalan di luar alun-alun, dan di satu sisi jalan, 3 guild saling mengamati dengan waspada. Di kejauhan, ada mayat dari berbagai ras. Tidak mungkin orang-orang ini menjadi satu-satunya yang menemukan gedung setinggi 100 meter itu, tetapi yang lainnya sudah mati di tangan mereka. Ketiga kelompok itu terdiri dari 6 manusia berkepala anjing, 5 kamen, dan 7 goblin hijau berkulit hijau dan bermata merah. Tinggi mereka sekitar 1,5 meter, dengan 2 tanduk melengkung di kepala mereka. Orang berkepala anjing, orang kaman, dan orang iblis hijau berdiri dalam bentuk segitiga, dan suasananya terasa berat. Mereka saling memandang dengan waspada dan niat membunuh yang dingin. Setelah hening sejenak, pemimpin kelompok itu, seorang pria berkepala anjing raksasa setinggi 2 meter dengan tongkat besi hitam di tangannya, memperlihatkan senyum sinis. Kekuatan kita hampir sama, jadi konfrontasi di sini tidak akan menyelesaikan apapun. Itu hanya membuang-buang waktu. Setiap menit dan detik di sisa-sisa itu sangat berharga. Kau tidak ingin menyia-nyiakannya di sini, kan? Pemimpin Kamen adalah seorang prajurit dengan kapak raksasa. Dia menatap pria berkepala anjing itu dengan dingin. Apa yang ingin kau katakan? Pria berkepala anjing itu tertawa. Maksudku adalah kita harus bekerja sama dan membunuh semua penjaga mekanik ini. Setelah kita hancurkan gedung ini, kita akan menggunakan kemampuan kita sendiri untuk memperjuangkan rampasan perang. Bagaimana menurutmu? Pemimpin manusia iblis hijau memegang tongkat hijau tua dan dikelilingi oleh kabut hijau. Dia menatap kobold, lalu ke Kaman, dan berkata dengan suara tajam. Siapa yang tahu jika kalian akan diam-diam berkomplot melawan kami? Orang-orang Kaman menatap para kobold dan iblis hijau dengan ketidakpercayaan. Bagaimanapun, ini adalah reruntuhan mekanis air, dan mungkin ada banyak hal baik di gedung setinggi 100 meter itu. Mereka semua dari ras yang berbeda dan bahkan tidak saling kenal, jadi bagaimana mereka bisa dengan mudah mempercayai kata-kata orang asing. Ketiga tim ini sebelumnya telah menunjukkan kekuatan yang hebat, jadi mereka semua dipenuhi rasa takut satu sama lain. Saya Yu Wu, putra ketiga dari kepala suku Gigi Besi. Atas nama suku Gigi Besi, saya berjanji bahwa kita tidak akan menyakiti sekutu kita sebelum kita menaklukkan menara ini. Yu Wu menyeringai dan berkata, kita tidak punya banyak waktu. Jangan lupa bahwa kita bukan satu-satunya di daerah ini. Tidak seorang pun dapat menjamin bahwa tidak akan ada ahli lain yang datang. Setiap detik yang kita sia-siakan di sini, semakin besar perubahannya. Pada saat itu, harta karun di dalamnya mungkin bukan milik kita. Apakah kamu hanya akan menunggu di sini? Mendengar kata-kata Yu Wu, mata orang-orang Kaman dan iblis hijau berkedip. Ini juga yang mereka khawatirkan. Ada terlalu banyak prajurit genetik yang datang ke reruntuhan mekanis air.
Meskipun sejumlah besar orang lemah telah tersingkir pada awalnya, pasti ada banyak orang kuat yang tersisa. Bahkan, mungkin ada keberadaan yang lebih kuat dari mereka. Jika orang lain mengincar gedung tinggi ini, mereka harus menghadapi lebih banyak lawan. Setelah hening sejenak, pemimpin Kamen berbicara lebih dulu. Kalau begitu, mari kita bekerja sama. Aku Bamo. Mata merah pemimpin iblis hijau itu berkedip dan dia memperlihatkan senyum yang menyedihkan. Aku Nina, senang bekerja denganmu. Yuwu menghela napas lega, dan senyum muncul di wajahnya. Bagus sekali. Prajurit Meh yang menjaga gerbang itu terlihat sangat kuat. Namun, dengan kekuatan ketiga tim kita, seharusnya tidak terlalu sulit untuk menerobos gedung tinggi ini. Tidak ada waktu untuk disia-siakan, kalau begitu mari kita lakukan. Bamo berkata dengan agak cemas. Nina mengangguk. Tepat saat dia hendak berbicara, ekspresi semua orang sedikit berubah dan mereka berbalik untuk melihat jalan di belakang mereka. Seorang pria manusia dengan baju besi hitam berlari dari ujung jalan. Setelah melihat pria manusia ini, anggota ketiga tim tercengang. Yuwu menyeringai mengerikan dan berkata, "Manusia, dia benar-benar masih sendirian. Beranikah kau datang ke sini?" Bamo memegang kapak perang di tangannya. "Bunuh dia, lalu cepat bertindak sebelum lebih banyak orang datang." Nina tersenyum, dan cahaya hijau muncul di tongkat di tangannya. Pada saat berikutnya, panah hijau ditembakkan ke arah manusia di kejauhan. Lu Yuan berjalan di sepanjang jalan menuju gedung setinggi 100 meter. Dia menyadari bahwa semakin dekat dia ke gedung itu, semakin sedikit jalan yang ada. Seolah-olah semua jalan samping bertemu menuju jalan utama, dan segera hanya ada satu jalan utama yang tersisa. Lu Yuan berlari di sepanjang jalan utama dan melihat lebih dari selusin prajurit genetik berkumpul di ujung jalan. Prajurit genetik ini terbagi menjadi 3 kelompok dan saling memandang. Lu Yuan mengangkat alisnya. Dia tidak berhenti dan terus mendekati mereka. Dari apa yang bisa dia lihat, ketiga tim ini tampaknya tidak terlalu mengancamnya. Dia berencana untuk menyingkirkan ketiga tim itu sebelum pergi ke gedung. Tepat saat Lu Yuan berlari beberapa langkah, sebuah panah hijau ditembakkan ke arahnya. Orang yang meluncurkan serangan itu adalah iblis hijau. Lu Yuan tercengang. Dia bahkan belum meluncurkan serangan, dan orang-orang ini telah menyerangnya. Sudut mulut Lu Yuan terangkat, memperlihatkan senyuman. Itu cukup bagus. Dia mengepalkan bilah merah tua itu erat-erat, dan kekuatan di kakinya meledak. Ledakan, retakan seperti jaring laba-laba muncul di tanah. Kecepatan Lu Yuan meningkat tajam. Sosoknya berkedip dan dia menghindari panah hijau, bergegas menuju ketiga tim.